warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, NIM 205231239 dari kelas Perbankan Syariah 2F. Teman-teman semua, apakah sudah pernah mendengar tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa? Mari kita simak sejarahnya berikut ini. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatangan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ini ternyata belum mati tepat pada sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluh ketidakadilan terkait hadiah tersebut pada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya ia meminta izin kepada Pakubuwono II, daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Kemudian ia diberi sangu berupa uang 3.000 real, kemudian malamnya ia pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi, hingga akhirnya bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak ditandatangani perjanjian pada 13 Februari 1755. 2 hari kemudian, tepatnya 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, seperti keris, bahasa, penutup kepala, dan tari yang membedakan antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah yang sengaja diacak sehingga terjadi tumpang tindih antara wilayah Jogja dan Solo, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti,
Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunagara. Kemudian, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Pada masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunagara menjadi salah satu situs cagar budaya, sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualam menjadi daerah istimewa. Demikianlah sejarah dari Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.